Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Mohon maaf, waktu kuliah hari Kamis 1 April, saya terlupa untuk merekam. Jadi ini saya rekam ulang, tapi mungkin tidak selengkap saat kuliah. Semoga ini membantu. Jadi suatu hari Kamis, kita sempat membahas sistem mekanik untuk mengingat kembali kenapa perlu mengingat dan mengenal kembali sistem mekanik, karena yang akan kita desain itu berkaitan dengan mekanik. Yang akan kita kendalikan ada sistem mekanik dengan menggunakan elektronika. Ini kira-kira pembahasan yang telah dan akan dilakukan untuk sistem mekanik ini. Kita mengingat lagi apa itu friksi, kemudian pegas, lalu pergerakan linear dan rotasi, konsep energi, konduksi panas, kemudian sistem mekanik, frekuensi resonansi mekanik, kemudian terakhir kita belajar mengenai roda gigi, kemudian ada hubungannya juga dengan belt dan roller chain. Nah, ini alasan utama kenapa kita perlu mempelajari sistem mekanik dan mengingat kembali. Jadi, supaya kita mengerti sistem elektromekanika yang nantinya menjadi mekatronika secara utuh, kita perlu tahu prinsip dasar sistem mekanik yang akan kita desain. Ada beberapa hal yang perlu dipahami untuk prinsip dasar mekanik, yaitu bagaimana respon sistem mekanik terhadap berbagai gaya dan pergerakan. Ini kaitannya dengan sistem kerja mekanik yang kita temui sehari-hari. Kemudian bagaimana energi dapat dipindahkan atau dikonversi. Kemudian bagaimana daya transmisi dari sumber daya ke perangkat yang dikendalikan seperti apa. Ini kaitannya dengan roda gigi, belt, dan roll chain. Kemudian sistem mekanik itu sebenarnya bisa dianalogikan dengan konsep elektrik. Misalnya kalau di sistem mekanik, gaya itu menimbulkan pergerakan, kalau di elektrik, tegangan itu dianalogikan sebagai gaya akan menimbulkan arus. Jadi yang bergerak adalah arus, pergerakan arus. Kemudian kalau di sistem mekanik kita mengenal friksi. Di konsep elektrik, friksi itu seolah-olah sebagai resistansi atau hambatan yang menahan arus. Dan kalau di sini friksi menahan pergerakan kalau di mekanik. Lalu kalau di sistem mekanik kita mengenal resonansi mekanik. Kalau di resonansi listrik ini bisa dianalogikan ke resonansi mekanik. Nah ini sewaktu dulu saya mengambil rangkaian elektrik, mata kuliah rangkaian elektrik saat S1, saya ingat dosen saya pernah bercerita tentang resonansi jembatan. Jadi tidak diperhitungkan resonansinya, jembatan Tacoma, tidak salah namanya. Jadi ketika bebannya berlebih, jembatan beresonansi dari ujung ke ujung dan akhirnya ambruk. Nah, jembatannya jembatan gantung. Dan beliau bilang bahwa sebenarnya resonansi mekanik ini bisa dihitung dengan menggunakan resonansi listrik. Jadi ada parameter di mekanik yang dianalogikan ke parameter listrik. Nanti perhitungannya kita dari sisi listrik, elektro, bisa membantu sisi mekanik.
Oke. Karena kaitannya dengan mekatronika, jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah mendesain sistem elektronik, bisa analog atau digital, yang nantinya sinyal pengendalinya ini dikonversi menjadi pergerakan mekanik. Nah, itu sistemnya disebut sebagai sistem elektromekanik, dan sekarang berkembang menjadi mekatronika. Sistem elektromekanik ini kemudian muncul kumpulan kondisi yang sepenuhnya baru. Kalau elektronik, kemudian mekanik disatukan. Jadi, biasanya hanya melihat kumpulan kondisi elektroniknya aja, atau mekaniknya saja. Nah, di sini ada kondisi yang sepenuhnya baru. Misalnya kalau di sistem mekanik, ada friksi. Kemudian ada masalah kelenturan komponen, atau pukulan serta pengaruh beban dan inersia. Nah, masalah-masalah ini ternyata bisa memperlambat waktu reaksi dan bisa juga mengurangi kepresisian saat sistem mekanik pindah dari satu posisi ke posisi lain atau bergerak dari satu posisi ke posisi lain. Dan ada masalah lain, komponen mekanik itu sebenarnya cenderung untuk bergetar di kondisi tertentu yang nantinya bisa menimbulkan kerusakan di komponen tersebut. Nah, kalau ada kerusakan, nantinya sistem secara keseluruhan menjadi tidak berguna. Nah, ini kaitannya dengan umur komponen dan umur dari sistem itu sendiri. Oke, sekarang kita mengingat friksi. Friksi ada 4 tipe, yaitu antara lain sliding friction, static friction, kemudian viscous friction, dan rolling friction. Nah, untuk yang sliding, ini biasanya muncul ketika dua komponen saling bergeseran. Jadi, ada dua komponen seperti ini ditumpuk, yang satu misalnya yang bawah digeser ke kiri, yang atas digeser ke kanan. Ini ada kesulitan untuk bergeser karena adanya noda seperti ini di permukaan geser, atau dengan kata lain, permukaan gesernya itu nggak mulus, nggak rata, nggak halus. Ada tingkat kekasaran tertentu yang menghambat pergeseran. Mungkin dengan kata lain, noda ini saling menangkap dan menghalangi gerakan. Jadi kita mengingat lagi, gaya friksi F ini proporsional terhadap gaya normalnya atau gaya yang menekan komponen ini. Nah, gaya normal ini bisa berupa bobot komponen yang digeser, gambar yang kiri ini, atau gaya yang ditimbulkan baut, kalau misalnya seperti kasus ini, baut. Gaya yang ditimbulkan baut, nah ini muncul ketika permukaan geser ditekan oleh baut yang dikencangkan. Jadi nggak bisa bergeser, sulit untuk bergeser. Kemudian kita juga mengenal static friction. Static friction ini adalah friksi yang paling besar dan terjadi di awal pergerakan. Jadi biasanya mungkin kalian merasakan kalau menyalakan kendaraan, itu gaya yang diperlukan untuk memulai gerak, atau saat kendaraannya dimatikan dulu, kita dorong itu jauh lebih berat
Kemudian ketika kita nyalakan mesinnya, starting awal itu berat, gaya yang diperlukan jauh lebih besar untuk memulai pergerakan dibandingkan untuk mempertahankan gerakan. Nah, ini biasanya 2 kali lebih besar saat starting, saat mulai. Friksi awal ini disebut static friction. Nah, ternyata static friction ini adalah masalah di sistem kendali. Jika yang sudah belajar kendali, kaitannya dengan mekanik, ini yang paling sulit ini static friction ini. Yang merupakan masalah. Kenapa? Karena gaya yang diperlukan untuk mengatasi static friction ini besar. Sementara kalau sudah bergerak sistemnya, resistansinya akan langsung turun. Kemudian komponen cenderung bergeser melebihi tujuannya. Ini mungkin kalau kalian ingat grafik yang ada di sistem kendali, kenapa misalnya ada overshoot, kemudian grafiknya turun, ya kita ngasih tegangan ke motor DC. Di awal tinggi, kemudian turun. Jadi ada overshoot yang harusnya motornya itu bekerja di 5 volt, tapi sempat loncat ke 7 volt misalnya. Ya, ini karena untuk menggerakkan motor itu perlu gaya yang besar dulu. Begitu bergerak, motor bisa berjalan, resistansinya turun. Nah, itu yang perlu hati-hati. Jangan sampai tegangnya tetap overshoot, tapi harus diturunkan juga. Supaya nanti motornya tidak berputarnya berlebihan, yang nantinya akan merusak motor itu sendiri. Untuk static friction ini ada koefisien friksi dan berkaitan juga dengan sliding friction. Jadi ini adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk mengatasi friksi tergantung dari jenis material dan gaya normal. Di setiap material itu berbeda koefisien friksinya. Gaya yang diperlukan untuk menggerakkan material satu dengan material lain itu berbeda. Koefisien friksi ini didapat dengan menguji material, kemudian diberi nilai. Untuk nilainya bervariasi dari satu tes ke tes yang lain, atau dari percobaan eksperimen satu dengan eksperimen lain, atau yang dilakukan tim satu dengan tim yang lain itu berbeda, sehingga diambil nilai pendekatannya, rata-ratanya. Ini ada beberapa contoh koefisien friksi untuk beberapa material. Ini kalau kita lihat, misalnya baja dengan baja. Baja ditempatkan di atas baja lain, kemudian kita geser. Saat memulai, koefisiennya itu sekitar 0,78. Saat bergeser, sudah bisa bergeser itu hampir setengahnya koefisiennya, 0,42. Atau ini yang tinggi, kaca dengan kaca. Ini terus terang sulit untuk menggeser kaca di atas kaca. Ada koefisiennya sekitar 0,94, nilainya hampir 1. Tapi begitu bisa bergeser, koefisien friksinya langsung turun jauh dari setengahnya, 0,4. Nah, ini yang mesti hati-hati. Kalau kalian main-main dengan kaca, jadi saat bergeser, karena sliding friction, koefisien frictionnya turun jauh, kalau nggak dikendalikan dengan baik, kaca bisa meluncur dan ya jatuh pecah. Dan ada lagi yang koefisien statik dengan slidingnya hampir sama. Ini misalnya karet di atas
jalan. Statiknya 0,9, sementara yang saat sliding 0,85. Meskipun nilainya besar, ternyata ini bermanfaat kalau digunakan untuk roda. Jadi dikondisikan bentuknya silinder, pergerakan sistem lewat bentuk silinder tadi, tapi karet cukup kuat untuk mencengkram jalanan sehingga tidak meluncur dengan bebas. Nah, mungkin ini kerasa kalau jalanan normal dengan jalanan yang kalau kita bilang jalannya licin, bisa kena air, minyak, atau di luar negara 4 musim kena salju. Cengkraman karet dengan fluida, air, minyak, atau salju itu tidak sekuat kalau mencengkram jalan langsung. Jadi ada nilai yang bisa dimanfaatkan kalau nilainya besar, tapi ada juga yang merugikan kalau nilai koefisiennya besar dan tidak sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Kemudian koefisien friksi ini ternyata berkaitan dengan gaya yang diberikan, yang diperlukan untuk mengatasi friksi. Jadi kalau misalnya kita punya sistem, punya material dengan koefisien tertentu, koefisien friksi tertentu, gaya untuk diberikan untuk mengatasi friksi, ini nilainya sekitar nilai koefisien dikalikan dengan gaya normalnya, atau gaya yang menekan material bersama. Biasanya lebih kecil karena koefisien friksi nilainya biasanya lebih kecil dibandingkan 1. Jadi gaya yang kita berikan untuk starting itu besar, setelah saat sistemnya berjalan, bergerak, ini akan mengecil. Ini misalnya ada blok baja dengan berat 1,5 Newton ditempatkan di atas permukaan baja lain. Berapa sih gaya yang diperlukan untuk memulai menggeser baja itu, dan gaya yang diperlukan saat menjaga supaya baja tetap bergeser. Ini kalau berat bloknya 1,5 Newton, berarti gaya antara blok dengan permukaan baja lain itu 1,5 Newton, atau gaya normalnya 1,5 Newton. Untuk mulai menggeser, kita bisa menggunakan koefisien friksi, static friction, untuk baja, steel. Kita masukkan mu-nya 0,78, kemudian gaya normalnya 1,5 Newton, sehingga gaya yang diberikan, yang diperlukan itu sekitar 1,17 Newton. Dan saat sudah bergeser, gaya yang diberikan ke baja itu cukup 0,68 Newton. Karena yang kita pakai koefisien friksinya adalah koefisien friksi saat sudah bergeser, sliding. Selain sliding dengan static, kita mengenal viscous friction. Ini kalau sudah berkaitan dengan fluida, bisa pelumas atau bisa air kalau di sistem pneumatik, hidrolik. Nah, pelumas itu sifatnya bisa mengurangi friksi kalau ditempatkan di antara komponen dan mengubah karakter komponen. Jadi secara ideal pelumas
ini menjaga komponen supaya tidak saling bersentuhan. Pergerakannya terjadi di lapisan pelumas yang saling bergeser. Nah, lapisan pelumas yang saling bergeser ini pada bagian ini disebut viscous friction. Gaya yang dihasilkan ini proporsional dengan kecepatan relatif antara benda yang bergerak. Mungkin diingat lagi. Tapi ada syaratnya. Pelumas yang baik itu harus cukup lengket untuk melekat di material. Jadi supaya material nggak lepas, komponen-komponennya nggak lepas. Tapi jangan terlalu lengket. Dan juga supaya pelumasnya juga nggak lepas juga dari ikatan antara komponen. Tapi nggak boleh terlalu lengket juga, karena kalau terlalu lengket, ini akan menghambat pergerakan. Mungkin yang biasa merawat kendaraannya, kalau misalnya oli sudah kotor, nah itu harus kita ganti. Kenapa? Karena friksi di oli yang sudah kotor itu meningkat dan bisa merusak komponen. Jadi sebaiknya harus segera diganti. Kotor atau kalau yang parah ada pasirnya, itu lebih baik ganti. Lalu ada lagi rolling friction. Rolling friction ini pergeserannya lebih kecil daripada sliding friction. Jadi untuk memindahkan benda dengan menggunakan kereta atau beroda, ini memerlukan gaya yang lebih kecil dan bisa menarik benda secara langsung. Nah, konsep ini kemudian dipakai misalnya untuk ini ball bearing atau roller bearing seperti ini, dipakai di sistem mekanik untuk mengurangi friksi, dan tentunya ditambah juga dengan pelumas. Beberapa ada yang ditambah dengan pelumas, ada juga yang tidak. Ini sekarang kita beralih ke pegas. Ini diingat kembali hukum Hooke. Ini adalah berkaitan dengan gaya yang dihasilkan pegas. Di pegas ini komponen mekanik yang bisa menyimpan energi dan menghasilkan tekanan yang konstan. Nah, dari hukum Hooke ini kaitannya dengan kalau pegas kita tarik atau semakin ditarik atau semakin ditekan, maka gaya yang dihasilkan semakin besar. Cuma harus hati-hati, jangan sampai nariknya berlebihan, melebihi kapasitasnya atau nekannya juga melebihi kapasitasnya, sehingga pegasnya bisa berubah bentuk atau deformasi dan nggak bisa kembali ke bentuk asalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, pegasnya sudah rusak, nggak bisa menyimpan energi dan menghasilkan tekanan yang konstan lagi. Lebih baik diganti. Ini ada contoh untuk perhitungan dengan pegas. Misalnya kita punya lilitan pegas, ini konstan pegasnya 18 Newton per cm. Panjangnya 5 cm, panjang normalnya. Nah, pegas ini dipakai di mesin untuk ngasih tekanan tetap ke katrol, ke belt tensioning pulley ini. Panjang pegasnya kalau normalnya segini, kemudian kalau kita tekan arah sini, ini berubah jadi 6,25 cm. Nah, berapa sih gaya yang dihasilkan pegas pada katrol ini? Nah, ini bisa kita hitung. Pegasnya kita tarik, perubahan panjangnya itu 6,25 dikurangi 5 cm atau 1,25. Gaya pegas untuk narik katrol
Ini bisa kita hitung, kalau dikali X atau 18 Newton per cm dikali 1,25 cm atau sama dengan 22,5 Newton. Jadi nanti harus diperhitungkan di pengendaliannya berapa sih yang bisa kita kasih ke sistem ini supaya setidaknya menghasilkan gaya 22,5 Newton untuk dapat memberikan tekanan tetap ke sistem belt tensioning pulley ini. Dan ada jenis-jenis pegas, ada beberapa tipe. Yang paling sering kita temui pegas coil atau coil spring. Ada dua tipe, terbagi dua, ada yang extension, ada yang compression. Nanti kita lihat. Lalu ada pegas motor, pegas torsi, pegas datar, dan pegas daun. Nah, ini untuk pegas coil. Ada dua jenis, extension atau yang ditarik, dan compression atau yang ditekan. Ya. Untuk yang extension, di kondisi normalnya pegasnya tertutup. Nah, ini yang sebelah kanan ini. Contohnya di katrol, belt tensioning pulley. Kemudian untuk yang compression, kondisi normalnya terbuka, kemudian nanti ditekan. Di ujungnya datar biasanya untuk ditekan. Contohnya mungkin di pegas ballpoint, kemudian katup di mesin, dan pegas kecil di keyboard. Lalu pegas motor dan pegas torsi. Nah, pegas motor seperti ini. Dibuat dari plak datar yang digulung, lalu satu ujungnya tetap. Kemudian fungsinya sebagai penyimpan energi, tapi tidak sebesar kapasitas baterai. Hanya punya kelebihan dibandingkan baterai. Energinya kalau disimpan tidak akan hilang. Kalau di baterai bisa hilang, kemudian keluarannya langsung berupa gerakan mekanik. Kemudian pegas torsi seperti ini digunakan untuk menyimpan torsi. Ini contohnya di jepit pakaian. Lalu pegas datar dan pegas daun. Pegas datar ini dibuat dari metal datar dan tipis. Aplikasinya biasanya untuk yang tekanannya konstan dan jarak defleksinya, jarak melengkungnya itu kecil. Kemudian pegas daun ini dibentuk dari tumpukan pegas datar, dipakai biasanya untuk aplikasi yang menahan beban. Lalu yang perlu kita ketahui juga, pegas dan komponen mekanik ini berkaitan. Bentar ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya setiap material, terutama metal, itu sifatnya seperti pegas. Meskipun dia tidak diperuntukkan sebagai pegas. Jadi dia punya kecenderungan untuk melenting kalau ditekan dan akan menolak balik ketika tekanannya dihilangkan. Mungkin nanti perlu diperhitungkan dalam mendesain. Kalau kasusnya seperti ini, metalnya pendek, ini cukup stiff, diam, tidak lentur. Sementara semakin panjang metal, ini sifatnya semakin pegas. Masalah pelentingan, kelenturan itu ada. Nah, kenapa ini perlu diperhatikan?
Karena sifat elastisitas komponen ini akan mempengaruhi kinerja sistem keseluruhan. Jadi jangan sampai kita tidak memperhitungkan masalah ini, lalu nanti setelah sistemnya jadi, misalnya untuk backhoe, untuk mengeruk tanah atau material pertambangan. Ketika kita tidak memperhitungkan masalah pelentingan ini, saat mengeruk, kemudian ngambil, tiba-tiba melenting. Nah, itu yang mesti hati-hati. Kemudian yang perlu kita ingat lagi, persamaan gerak, baik di sistem linear maupun rotasi. Di awal mungkin kita mengingat dulu hubungan massa dan berat. Di setiap komponen itu memiliki massa. Tolong diperhatikan nanti satuannya, yang internasional atau yang imperial. Kemudian konsep yang berhubungan dengan massa itu adalah berat. Nah, ini kaitannya dengan gaya. Kemudian antara massa dengan gaya, kita mengenal hukum Newton. Kemudian mengenal hubungan antara berat dengan massa. Ini diingat kembali. Kemudian momentum. Nah, momentum ini adalah sifat dari objek yang bergerak. Jadi kalau kita mau menghentikan mobil misalnya yang bergerak, ini pasti tenaganya lebih besar daripada menghentikan mainan. Jadi momentum ini pertama nilainya tergantung dari massa objek dan dari kecepatan objek itu sendiri. Dua objek dengan massa yang sama tapi kecepatannya beda, efeknya beda. Ini untuk dimisalkan, saat ada dua kendaraan nih, dua mobil dengan massa yang sama. Kecepatannya sama, ketika bertabrakan, dampak di keduanya sama. Tapi begitu salah satu kecepatannya beda, lebih tinggi, misalnya yang kedua lebih tinggi dibanding yang pertama, saat bertabrakan, dampak yang lebih besar itu justru terjadi pada mobil pertama dibandingkan mobil kedua yang kecepatannya lebih tinggi. Atau kalau misalnya dua mobil, yang satu massanya lebih besar, mobil pertama, yang mobil kedua lebih kecil, saat bertabrakan, dampak yang terkena lebih parah itu justru mobil kedua yang massanya lebih kecil. Nah, ini menjelaskan kenapa dari momentum ini, menjelaskan kenapa kalau ada tabrakan kecelakaan lalu lintas, biasanya kendaraan yang lebih kecil itu yang dampaknya lebih berat dibandingkan kendaraan yang lebih besar. Kemudian ada inersia. Nah, ini karakteristik dasar dari massa. Inersia adalah kecenderungan benda untuk tetap pada kondisi istirahat atau bergerak hingga diberi gaya dari luar. Nah, misalnya saat kita melempar bola, setelah bola meninggalkan tangan, bola terus bergerak di udara karena adanya inersia. Ini mungkin bisa kita lihat hubungan gaya dengan inersia. Misal ada mobil, ini saat posisinya istirahat. Kemudian dijalankan, mobilnya ini ada percepatan karena adanya gaya F. Saat gaya dihilangkan atau mobilnya dimatikan nih mesinnya, mobil bisa tetap meluncur karena adanya inersia. Nah, kalau misalnya dihentikan, direm atau dihentikan secara paksa seperti ini, objeknya berhenti, energinya dibuang. Kemudian inersia juga
diperlihatkan oleh objek yang berputar pada suatu sumbu, misalnya roda sepeda dan roda mobil. Diameternya sama misalnya. Tapi karena mobil lebih berat, inersianya lebih besar, dan energi yang diperlukan untuk berputar itu juga lebih besar. Jadi inersia benda berputar ini adalah fungsi dari bentuk dan massa, jadi bukan hanya massa, dan diberi nama khusus, momen inersia. Ini secara umum, benda yang bagian massanya jauh dari sumbu, yang sebelah kiri ini, file ini inersia rotasinya lebih besar daripada bagian massa yang dekat dengan sumbunya, atau yang solid ini. Di yang flywheel ini, inersia rotasinya lebih besar daripada yang solid wheel, meskipun massanya sama dua-duanya. Kenapa? Karena di flywheel massanya, konsentrasi massanya jauh daripada sumbunya. Nah, ini juga menjelaskan kenapa roda yang berbentuk silinder dibandingkan yang mampat seperti ini untuk mengendalikan rotasinya lebih mudah yang sebelah kiri dibandingkan yang sebelah kanan. Kemudian momen inersia, ini kaitannya dengan inersia rotasi. Ternyata untuk memiliki inersia rotasi, bentuknya tidak harus berupa roda atau silinder. Cukup ada syarat kalau komponen itu bisa berputar di sumbunya. Misalnya inersia rotasi pada balok panjang seperti ini. Nah, yang sebelah kiri, bagian besar massanya, balok ini, letaknya jauh daripada sumbunya. Sumbunya ada jauh di ujung kiri. Nah, sehingga momen inersianya ini lebih besar daripada yang sumbunya kita pasang di tengah. Seperti ini. Kemudian untuk beberapa kondisi, inersia rotasi yang tinggi itu lebih disukai. Jadi, misalnya tadi bentuk flywheel itu lebih disukai untuk digunakan, misalnya untuk mesin mobil. Kenapa? Karena flywheel bisa memperharus impuls di setiap pistonnya. Tapi di kebanyakan kasus, inersia bisa menimbulkan masalah. Misalnya di sistem kendali elektromekanik, inersia tinggi itu gaya yang diperlukan otomatis lebih tinggi, lebih besar untuk bergerak atau untuk berhenti. Nah, karena itu waktu responnya jadi lebih lambat dan posisinya jadi tidak akurat. Nah, kenapa kalau ini bermasalah? Kenapa kita tidak merancang komponen dengan inersia yang kecil aja? Inersia ini fungsi dari berat. Berat fungsi dari kekuatan. Jadi semakin sistemnya semakin dipakai untuk menahan beban, komponennya harus kuat dan biasanya harus cukup berat. Jadi inersia ini tidak bisa kita hindari. Dan kita mengingat persamaan gerakan linier, kaitannya antara gaya dengan massa dan percepatan, kemudian kecepatan dengan percepatan dan waktu, jarak, kaitannya dengan kecepatan, waktu, kemudian percepatan, kemudian ini kecepatan dengan percepatan dan jarak. Ini misalnya terpakai nih. Misal kita punya silinder pneumatik ini. Dipakai untuk mendorong komponen ini, baut ini.
dari conveyor belt. Jadi belt ini jalan, kemudian harus dipisahkan ke beberapa wadah misalnya. Nah, massa komponen ini, bautnya ini bisa mencapai 5 kg. Harus didorong sejauh 25 cm dalam waktu 1 detik. Kira-kira berapa besar gaya yang harus dikeluarkan silinder ini? Ini bisa kita hitung dengan seperti ini. Yang pertama, kita hitung percepatan komponennya. Dari data, tadi sudah ada data jarak dan waktu. Nah, ini. Kemudian, percepatannya sudah tahu, ditambahkan dengan informasi massa, nah kita sudah bisa mendapatkan informasi berapa gaya yang harus diberikan di silinder. Dan ada lagi contoh ini, biasanya ada solenoid elektrik dipakai untuk menggerakkan hammer di printer. Nah, hammer ini akan menekan print type ini ke pita bertinta. Nah, ini maaf. Kemudian hammernya harus mukul print type dengan kecepatan 1,5 meter per detik dan bergerak sejauh 1 cm. Berapa sih gaya yang harus diberikan solenoid ke hammer ini? Dari persoalan kita mengetahui informasi jarak dengan kecepatan hammer. Jadi kita bisa menghitung percepatan hammernya. Nah, dari percepatan hammer ada informasi massa, ini bisa kita gunakan untuk mengetahui berapa gaya yang harus diberikan ke hammer itu. Kemudian gerakan rotasi. Nah, ini hubungannya dengan sesuatu yang berputar. Baik roda, roda gigi, as roda, dan motor ini mengikuti hukum gerak rotasi. Persamaannya, persamaan dasarnya itu bisa dianalogikan dengan pergerakan linier sebenarnya. Nah, misalnya ini. Nanti kita lihat ini. Jadi kalau kita analogikan gaya, itu di gerak rotasi, analoginya adalah torsi. Kecepatan dengan percepatan di linier, kalau di rotasi analoginya adalah kecepatan angular dan percepatan angular. Dan massa, gerak rotasi, analoginya adalah momen inersia. Misalnya ini, sebentar. Persamaan torsi. Kemudian torsi kaitannya dengan momen inersia dan percepatan angular. Lalu hubungan antara posisi angular, kecepatan angular, dan waktu. Kemudian kecepatan angular, percepatan angular, dan waktu. Kemudian posisi angular. Dan ini kecepatan dengan percepatan. Nah, ini misalnya bisa kita pakai untuk masalah ini, menyelesaikan masalah. Misalnya ada motor, ini damper motor ini dipakai untuk membuka dan menutup damper di saluran udara. Motor ini bisa menghasilkan torsi 3 Nm. Kemudian momen inersia dampernya 0,08 kg/m². Kira-kira berapa sih waktu yang diperlukan damper untuk membuka
dan berapa kecepatan angular maksimum dampernya. Nah, ini kita asumsikan motornya selalu bekerja pada torsi penuh. Nah, dari informasi yang ada, kita bisa menghitung percepatan angular dampernya. Kemudian setelah itu, kita bisa menghitung waktu damper untuk membuka atau berotasi 90 derajat. Tapi 90 derajat ini kita konversikan dulu menjadi radian. Kemudian untuk kecepatan rotasinya, ini bisa kita dapatkan dari informasi percepatan dikalikan waktunya tadi. Tapi jangan lupa untuk mengetahui berapa derajatnya, dari radian kita ubah ke dalam bentuk derajat seperti ini. Kemudian ada sistem ungkit atau lever. Nah, ungkit ini diperlukan untuk memperkuat gaya. Kalau yang sederhana seperti ini, tradisional, jadi ada penopang atau penumpu, kemudian ada palang. Biasanya kita pakai yang di ujung yang bagian kecil ini untuk menggerakkan sistem yang lebih besar di ujung satunya. Nah, kalau di sistem mekanik, ungkit biasanya berupa palang dengan pivot atau sumbu yang terletak di tengah atau di salah satu ujungnya, seperti ini. Nah, untuk prinsip kerjanya, gaya, oh ini maaf nih, belum saya ganti, sebentar ya. Nah, nanti saya ganti di slide-nya. Ini nanti gaya F1 dengan F2 besarnya ini tergantung dari rasio jarak D1 dengan D2. Nah, misalnya untuk ini ungkit yang digunakan di pedal kopling atau clutch kendaraan. Misalnya pedal kopling ini memerlukan gaya sebesar 5 lb. Kemudian berapa sih gaya di gagang shaft yang terhubung pada ungkit ini? Itu ya, pedal yang terpasang di ujung ungkit. Kemudian ujung ungkit satunya terpasang di bawah dashboard. Kaki pengemudi ini memberikan gaya F1 dan gaya F2 dihasilkan ke shaft ini. Kemudian jarak dari pedal ke pivot ini 10 inci. Kemudian dari shaft ke pivot 1 inci. Sehingga gaya yang dihasilkan ke shaft ini 10 kalinya dari kalau kita ngasihnya 5 lbs, yang dihasilkan itu 10 kalinya 50 lbs. Jadi ini kunci kenapa kita bisa mengendalikan kendaraan yang jauh lebih berat dibandingkan berat kita. Kemudian energi, mungkin perlu diingat kembali konversi energi. Energi secara umum ada 4 bentuk yang berbeda: termal, mekanik, elektrik, dan kimia. Ini bisa kita konversi dari satu bentuk ke bentuk lain melalui proses atau mesin. Kemudian mungkin perlu diingat kembali satuan energinya. Ada yang dalam satuan imperial, ada juga yang dalam satuan internasional. Kemudian untuk faktor konversi, ini ada tabel untuk perbandingan ekivalen beberapa jenis energi. Jadi dari misalnya konversi dari energi kimia ke panas, kemudian dari panas ke mekanik, lalu dari mekanik ke elektrik.
Lalu respon sistem mekanik, ya. Oke, ini yang akan dibahas. Selanjutnya, jadi mengenalkan saja respon sistem mekanik, roda gigi, dan perhitungannya. Jadi, untuk yang hari Kamis 1 April kemarin sampai di masalah konversi energi. Oke, paling itu saja dari saya. Mohon maaf untuk keterlambatan videonya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.